Kalau lihat soal TKP, semua jawabannya kayak benar. Tapi poinnya beda jauh. Ayo kita bedah dengan cara cepat biar kamu mudah menangkap makna tersembunyi dari soal jejaring kerja. Kalau lihat soal TKP, semua jawabannya kayak benar. Tapi poinnya beda jauh. Ayo kita bedah dengan cara cepat biar kamu mudah menangkap makna tersembunyi dari soal jejaring kerja. Halo teman-teman, di sini kita akan membedah kembali soalnya. Dalam rangka evaluasi bulanan, Andi menyadari adanya ketidaksinkronan informasi antar divisi operasional dan divisi administrasi. Kesalahan data sering terjadi karena masing-masing divisi memiliki format laporan dan cara komunikasi berbeda. Meski bukan pimpinan, Andi adalah orang yang paling sering menggunakan kedua data tersebut, sehingga sangat terdampak oleh perbedaan informasi. Ia ingin mengusulkan solusi yang dapat memperbaiki alur kerja tanpa membuat salah satu divisi merasa lebih dominan. Apa langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan Andi? Oke, di sini ada langkah solusinya. Karena adanya perbedaan format dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi ya teman-teman. Solusinya kita lihat. Yang A, mengusulkan pembuatan forum koordinasi mingguan untuk kedua divisi agar penyamaan format dapat dibahas bersama. Oke, ini bisa jadi ya. Ini sebuah solusi yang cukup baik ya tentang adanya pertemuan ya, pertemuan koordinasi. Oke, kita tandain ya. Yang A. Kita lihat lagi apakah ada yang lebih baik daripada A. Yang B, mengirim draft format laporan versi dirinya dan meminta kedua divisi menyesuaikan agar lebih seragam. Ini kurang tepat ya. Ini poinnya 4 ya teman-teman. Ini kurang tepat. Oke, yang C, menyarankan agar salah satu divisi mengikuti pola kerja divisi lain untuk mengurangi kerumitan. Ini salah, kurang tepat nih. Yang D, menunggu pimpinan bertindak agar putusan yang diambil lebih mengikat semua divisi. Ini kurang tepat juga. Yang E, mengumpulkan data tambahan sendiri dari tiap divisi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Ini juga kurang tepat. Nah, di sini itu adalah solusi yang harus solutif dan adanya sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau kita lihat kenapa yang B salah, ini ada format versi dirinya, dia bilang. Bukan laporan atau yang resmi. Gitu. Jadi ini kurang tepat gitu, yang B. Kalau yang A, mengusulkan pembuatan forum koordinasi komunikasi untuk kedua divisi agar penyamaan format dapat dibahas bersama. Nah, ini dia. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini adanya usulan agar penyamaan format dapat dibahas bersama. Ini adalah solusi yang harus diselesaikan dengan cara diskusi ya, teman-teman. Karena terjadinya perbedaan dari antara divisi tersebut, perbedaan dari cara komunikasi dan format laporan, sehingga terjadinya sering miskomunikasi atau sinkronisasi gitu. Oke teman-teman, di sini sajikan sebuah soal. Desi bertanggung jawab membuat laporan pelayanan harian. Namun data yang ia butuhkan dari unit informasi sering terlambat masuk. Keterlambatan ini membuat pekerjaannya selesai tidak tepat waktu. Desi ingin memperbaiki hubungan koordinatif tanpa menciptakan tekanan berlebihan pada unit lain agar komunikasi tetap positif. Apa langkah efektifnya? Oke teman-teman, di sini kalimatnya adalah tanggung jawab membuat laporan harian. Namun data yang dibutuhkan dari unit informasi sering terlambat. Ada keterlambatan datanya. Nah, keterlambatan ini membuat pekerjaannya tidak selesai tepat waktu. Dia ingin memperbaiki hubungan koordinatif. Berarti koordinasinya gimana? Kita lihat. Mengirim pengingat waktu secara rutin dan menawarkan bantuan jika unit lain mengalami hambatan. Oke. Ini bisa jadi kita lihat apakah ada yang lebih baik lagi. Kalau yang B, menyampaikan masalah ke atasan agar unit tersebut diberikan arahan lebih tegas. Ini kurang tepat ya. Karena ini sama saja bukan sebagai solusi yang efektif ya. Menyesuaikan jadwal laporan dengan kondisi unit lain agar tidak ada keterlambatan. Menyesuaikan jadwal laporan dengan kondisi ini juga kurang tepat. Ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang D, meminta unit lain membuat jalur komunikasi terpisah khusus untuk diri. Ini kurang tepat. Tidak, ini ada kespesialan sendiri ya. Kalau yang E, mengumpulkan data cadangan sendiri untuk antisipasi keterlambatan. Ini juga kurang tepat.
Sehingga jawaban yang lebih tepat itu adalah yang A. Kenapa? Karena di sini mengatakan mengirimkan pengingat waktu secara rutin gitu. Dan menawarkan bantuan. Ini ada inisiatif menawarkan bantuan lain untuk unit lain yang mengalami hambatan, menawarkan bantuan jika unit lain mengalami hambatan. Oke. Jadi di sini karena tanggung jawab yang membuat laporan pelayanan biar tidak terkendala, lebih tepatnya seperti ini jawabannya. Adanya tawaran ini sebagai bentuk inisiatif dengan adanya pengingat waktu sebagai bentuk solusi pencegahan. Oke teman-teman, di sini sajikan sebuah soal. Dalam proyek besar, 2 unit berbeda pendapat tentang Dalam 2 proyek besar, 2 unit berbeda pendapat tentang metode pelaksanaan. Akibatnya, timeline proyek mulai bergeser. Fajar sebagai salah satu anggota lintas unit ingin menawarkan solusi yang adil, tidak memihak, namun tetap menjaga hubungan baik antar unit. Apa langkah paling tepat yang harus dilakukan Fajar? A. Mengajak kedua unit berdiskusi bersama untuk mencari metode yang disepakati bersama. Yang B. Mengusulkan penggunaan metode salah satu unit yang dianggap lebih efisien. Yang C. Meminta pimpinan memutuskan metode mana yang dipakai agar tidak terjadi kebingungan. Yang D. Mengusulkan kompromi dengan membagikan proyek menjadi 2 bagian sesuai metode masing-masing unit. Yang E. Menghindari pembahasan konflik dan fokus pada tugas masing-masing. Oke, kalau kita amati yang A ini mengajak unit berdiskusi bersama untuk mencari metode yang disepakati bersama. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman. Ini ada solusi yang baik. Kenapa? Karena adanya diskusi terlebih dahulu ya. Diskusi terlebih dahulu dalam penyelesaian masalah. Ini inisiatif yang sedangkan kalau kita amati yang B, mengusulkan metode salah satu unit yang dianggap lebih efisien, ini kurang tepat ya. Karena ini bukan sebagai solusi yang tepat, karena harus adanya kesepakatan bersama kalau namanya jaring. Kalau yang C ini meminta pimpinan memutuskan metode, ini kurang tepat juga. Tidak adanya inisiatif dari yang lain ya, karena harus ada kerjasama tim. Kalau yang dia mengusulkan kompromi ya, ada mengusulkan kompromi dengan membagi 2 proyek sesuai metode masing-masing. Ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat gini? Karena ini tidak adanya inisiatif atau inovasi yang disepakati bersama gitu. Jadi tidak sejalan bersama. Oke. Nah, kemudian yang E ini menghindari pembahasan konflik, ini juga udah sangat fatal. Ini ada jawaban salah. Kenapa? Kita lihat di sini maknanya. Akibat timeline proyek mulai bergeser ya. Akibat dampaknya ini kalau misalkan perbedaan dari setiap pendapat gitu atau dari setiap metode, kalau tidak dijadikan satu, maka akan terjadinya perlambatan kembali timeline dari proyek tersebut. Oke gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini disajikan sebuah soal. Dalam sebuah program inovasi pelayanan, Tono ditugaskan menyatukan ide dari 3 bidang berbeda. Oke, di sini tugas Tono menyatukan ide ya dari 3 bidang berbeda. Ia melihat setiap bidang mengusulkan cara kerja yang berbeda. Tiap bidangnya di sini mengusulkan cara kerja yang berbeda dan masing-masing merasa cara mereka paling efisien. Nah, adanya kalimat masing-masing di sini menyatakan paling efisien atau paling terbaik lah. Kemudian Tono perlu mencari cara agar ketiga bidang merasa dihargai dan program tetap berjalan tepat waktu. Langkah terbaiknya adalah A. Mengadakan sesi pemetaan masalah bersama untuk menemukan bagian yang bisa digabungkan dari tiap usulan. Oke, ini salah satu usulan terbaik ya. Kita bisa pilih yang A. Nah, tapi kenapa yang lainnya kurang tepat? Kita lihat. Yang B memilih usulan terbaik untuk dianalisis secara pribadi. Ini ada kalimat untuk dianalisis secara pribadi. Ini kurang tepat. Yang C menyampaikan seluruh usulan kepada pimpinan agar dipilih salah satunya secara final. Ini usulan kepada pimpinan. Ini kurang tepat ya, karena bukan solusi yang terbaik yang dilakukan oleh seorang Tono gitu. Nanti ini kurang tepat. Yang D mengajak suatu bidang yang paling berpengalaman. Ini juga nggak boleh ya. Hanya mengajak satu bidang berpengalaman saja. Yang E menggabungkan usulan secara sepihak. Ini juga kurang tepat. Ini secara sepihak. Karena harus adanya yang namanya diskusi dan komunikasi yang baik ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang tepat yang A. Oke gitu ya teman-teman. Kalau ingin latihan lebih lanjut bisa akses secara gratis di app.pejuangtarunaofficial.com. Sampai jumpa di sesi beda soal selanjutnya. Oke teman-teman, di sini sajikan sebuah soal. Nadia sedang bekerja sama dengan unit eksternal untuk pengumpulan data. Unit tersebut sulit dihubungi dan sering terlambat merespons pesan. Nadia ingin memperbaiki hubungan kerja agar komunikasi lebih baik. Oke. Sini dikasih tahu ya, sedang bekerja di unit eksternal si Nadia ini untuk pengumpulan data. Di mana salah satu unitnya ini sulit untuk dihubungi
dan sering terlambat dalam merespon pesan. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Yang A, mengatur jadwal rutin singkat untuk memastikan progres. Ini bisa jadi, tapi ini kurang tepat ya. Yang B, mengingatkan dengan pesan bernada tegas agar mereka lebih cepat merespon. Ini juga bisa jadi, tapi kurang tepat juga. Jadi kita coba. Yang C, mengirimkan email panjang berisi teguran dan ekspektasi yang lebih jelas. Ini juga kurang tepat. Ini bukan suatu tindakan baik ya. Teguran dan ekspektasi yang jelas, ini kurang tepat. Kalau yang A ini bernada tegas dan lebih agar merespon cepat, ini masih ada suatu tindakan yang masih baik tapi masih kurang tepat, bukan solusi yang solutif. Yang D, mengandalkan laporan lama agar tidak perlu menunggu respon. Ini juga nggak boleh, bukan kurang tepat ya. Ini masih menggunakan yang lama karena bukan terupdate. Yang E, membiarkan unit bekerja sesuai dengan ritme selama proyek selesai. Ini juga nggak boleh. Jadi yang lebih tepat ya yang A, mengatur jadwal rutin singkat untuk memastikan progresnya gitu.